Halo teman-teman. Jadi hari ini di tanggal 5 Agustus ini saya sama teman-teman kantor rencananya mau ke pantai Tanjung Penyu, cuma em, nggak lewat Bantur atau nggak lewat jalan yang satunya itu, karena ini kalau eh, kata teman saya yang satunya itu ada jalan alternatif di tengah-tengahnya. Ya, eh Nah ini katanya rencananya ketemuannya jam setengah 6 di Optik Melawai Wiryo Pranoto. Hmm, ini saya kebagian bawa logistik ya. Nah logistiknya itu entah apa aja. Katanya bawa kompor juga. Ada yang bawa mainan juga untuk anak-anaknya juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Kita belum cukup isi bensin juga. Masya Allah. Bentar, dompet mana dompet? Oke. Berangkat. Sarung tangan nanti aja kali ya, waktu udah berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Harusnya kacamata saya lepas aja ya. Gak kelihatan. Baru banget ya. Kayak gini. Diajak kumpul jam setengah 6, kita berangkatnya setengah 6. Kadang nyampe sana itu teman-teman belum ada yang datang. Ya agak males juga ya. Makanya hari ini cuacanya mendung, tapi nggak tahu kalau yang di daerah Malang Selatannya di bagian pantai itu apakah hujan. Kalau lihat dari video sih jalannya mulus ya, kenceng aja. Bismillah ya Allah, semoga nggak ada hal yang aneh-aneh lagi. Eh, it's semacam iya betul sekali. Lari sebelum banget ya. Pakai kacamata hitam segala. Padahal jam setengah 6. Kalau dilihat sudah cerah ini seharusnya. Belum isi bensin pula. Oke ya, oh iya, teman-teman, ini jadi nanti mungkin seperti biasa nggak saya full record, juga nggak saya kasih backsound lagu lagi, sudahlah apa adanya.
karena lokal ini bukan yang ini ya, jalan touring yang jauh gitu enggak, tapi hanya menginformasikan di mana medannya di daerah Malang Selatan itu. uh, Buat teman-teman yang mungkin ke sana mungkin bisa dilihat dulu. Jadi untuk di vlog kali ini nanti nggak panjang, pasti akan saya potong-potong juga. Seperti biasa, hemat baterai, hemat memori. Iya. Ya, A2. Berarti berapa menit ya? Dari 25. Wow, 39, Ceng. Tuh kan, nggak ada nggak ada orang. Teh. Oke, jadi setelah kumpul di Wiryo, menunggu berapa menit, akhirnya kumpul. Terus tadi nggak sempat kerekam, ini sudah sampai di Gondang Legi. Tadi berangkat dari Malang, itu start jam 7, oh sorry, 6.25. Terus kita baru sampai ini 7.03. Ini di rumahnya Mbak Mita, jemput keluarganya beliau. Oke, kita berangkat lagi OTW pantai. Nampaknya kita sudah kesiangan, dan ini sepertinya rembes. Waduh, jangan ini rembes pisan nih. Terus malah nalon loh aku. Cir, sik iki. Ya, saya bagian logistik di, sepertinya bawa makanan sama karpet. Dan di jok ini tadi dari Mbak Mita saya dititipin frozen food yang nanti akan dimasak di sana. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, ini posisinya Mas Supri yang di depan karena dia yang tahu jalan menuju pantai Tanjung Penyu lewat
tengah-tengah itu. Jadi saya atur posisi di sini ya biar nggak ketinggalan juga. Karena saya juga nggak tahu jalan ya. Bawa truk ya Allah. Asli yo. Karpetnya tak delen di jok wae yo saja nih. Ini kalau saya taruh di dek depan ini kaki saya malah kejeduk-jeduk sama setang. Jadi untuk progresnya saya start dari rumahnya Mbak Mita tadi, tepatnya di daerah Gondang Megi. Ini nanti akan saya record full sampai ke pantai kalau memorinya nggak penuh dan baterainya nggak habis. Dan saya kayaknya belum pernah lewat sini. Sebenarnya semakin cepat semakin baik ya. Mengingat semakin lama durasi biasanya semakin gede juga penyimpanan yang dibutuhkan. Dan kita mau beli memori yang mahal juga, memori yang gede juga mahal ya kan. Oh ya ini sambil ngobrol-ngobrol hal lain, ini saya coba posisi yang lain di kamera saya. Ini pakai helm JVX Nova Cross ya, Nova X atau Nova 10 entah itu apa sebutannya. Ini coba saya kasih bulu-bulu itu apa sih itu namanya, lupa saya, di mic eksternalnya ini saya coba apakah masih clipping suara saya. Ini posisinya lumayan jauh juga ya dari mulut saya. What the?
masuk masuk. Ini rembes anjir. Nah, ya bahas yang tadi nyambung pembahasan soal ini. Soalnya dulu saya pernah coba itu pakai JPX Cross ini. Waktu saya coba buat record, posisi mic-nya saya klip di visor ya. Itu lumayan, jadi suaranya nggak terlalu clipping, cuma minusnya dia waktu itu nggak ada dead cat atau bulu-bulu, itu bulu yang halus itu buat silencernya mic, filternya itu. Nah, pasan itu dia kena turbulensi angin waktu saya ajak lari sekitar 60 kph. Tapi lumayan sih, ada improvement ketimbang kita pakai titik course ya. Titik course kan kita udah sempilin tuh, kita udah sempilin sampai ke belakang kepala juga, itu masih suara clipping. Nah itu kita udahlah, capek ngedit juga. Ya sudahlah, diupload aja. Oh ya, ini nanti kayaknya kita lewat Gedangan teman-teman, kata rekan-rekan kerja kita lewat Gedangan. Nah, Gedangan yang itu katanya entah lewat Bantur atau gimana. Saya coba tanya kan, itu kan katanya Bantur kalau mau ke pantai jalannya rusak parah. Nah ini katanya teman-teman itu ada jalan tengahnya. Saya nggak lihat tuh video yang di share teman-teman di grup itu, nama jalannya apa, saya nggak sempat lihat. Sempat nge-share sih YouTube-nya. Semoga saja nggak ada masalah, amin ya Allah. Cuaca di Kabupaten Malang malah cerah ya. Di Kota Malangnya sendiri tadi mendung. Beberapa hari juga hujan dia. Ini sebenarnya tinggal satu anggota, itu Alwan. Nah si Alwan ini harusnya dijadwalkan boncengin Firly, karena ini tadi kayaknya si Alwan itu ada urgensi keluarga, jadi nyusul ya, request minta lokasi real time, mana nanti nyusul. Kayaknya dia belakangan, entah beneran berangkat atau enggak saya nggak tahu. Ya nggak usah dipermasalahkan juga, nggak apa-apa sih.
jadi masalah sekarang ini nih, ini rembes Pak D, tuh kuning lagi, waduh, ini masalahnya aman nggak ya kena yang lainnya, takutnya, aduh, takutnya ini parah, ini kayaknya ceker pedas nih dari Coirudin. Terus juga pemandangannya kawan-kawan. Nanti di mungkin kalau di JLS saya cut ya. Soalnya saya mau record vertikal nih, vertikal video. Lumayan kan buat short. Gak punya konten buat short Pak kita. Oh, kalau bantu tuh ke kanan. Ini ke kiri ya. Waduh, 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 waduh. Aduh, 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 aduh. Jadi beberapa jalannya itu nggak semulus yang orang bilang kayaknya ya. Ini masih ada tembelan-tembelan. Kayaknya masih mulus yang kalau kita lewat yang mana itu ya? Nggak jauh itu ya. Apa sih itu namanya? Dampit kah? Dampit ya? Kalau lewat sini jadi nggak bisa kencang sih jadinya. Wow, 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 wow.
udah hampir 20 menit. Mungkin kalau udah 30 menit saya cut dulu kali ya. Kayaknya masih panjang banget ini jalan. Up. Yap. Ah, astagfirullah. Wah, 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 wah. Ini jalannya nggak baik-baik saja nih di sini nih, ya Allah. Nah kan, tapi kalau lewat Dampit itu dia bisa sejalur gak ya sama rumahnya Mbak Mita. Kalau lewat sana itu yang malesnya itu jalan ininya sih, jalan belok-beloknya itu jalannya udah rusak, terus bumpy, belok-belok, menggok-menggok. Oh, clear skies today. Ya mungkin Sherlock saya ke Alwan beberapa saat bisa terhenti. Nah mungkin ya nggak ada sinyal juga bisa jadi ya. Bumpy sekali jalannya. Tapi kata teman-teman ini jalannya itu lebih cepat daripada dua jalur yang lain. Katanya sih, cuma nggak tahu lagi. Saya kan juga belum pernah ya kesini. Maksudnya lewat jalur ini. Ditambah lagi kita juga nggak bisa kenceng. Kita family gathering nih jadinya hitungannya. Kalau sendirian malas gua. Iya. Oh, dulu pernah lewat sini ya? Enggak, ding.
Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Ini ini gimana nasib makanannya nih ya? Ini kuahnya tumpah. Wah, kacau. Benar. Aduh, kalau Bambi kayak gini susah juga ini, Pak. Susah ini, Pak. Sumpah beneran. Ada makanan kuah lagi. Waduh. Ke termos juga nggak bisa bawa saya ya. Iya. Jadi vlog ini saya ingin fokuskan kepada perjalanannya saja, mungkin beberapa footage pantainya saya sertakan karena tujuan awalnya aku pengen lihat kondisi jalannya, eh, yang katanya lewat tengah-tengah itu. Wow, ini tapi lumayan sepi ya jalannya, dan kondisi jalannya cor-coran nih, mulai cor-coran nih. Ini kalau dipaksa kenceng patah nggak sih rangka ini? Minimal ini kuah tumpah semua kayaknya. Tuh, udah rembes lagi. Yang saya khawatirkan dia, aduh, bentar-bentar ini, aduh, gimana ini? Aduh, iya. Berharap harapannya sih di depan itu jalannya lebih mulus ya. Harapannya demikian. Malah bumpy coy, anjay. Oh. Sebenarnya tebu-tebuan ini bisa dilihat dari yang daerah Bantor itu enggak sih? Kayaknya dulu itu kita lewat daerah Dampit ya, yang waktu ke Banyumeneng. Cuma nggak sempat kerekam ya karena nggak bawa action cam dulu. Oh, ini sudah diaspal tapi nggak rata nih aspalnya. Ya bisa dibilang mulus 70% lah ini. 70%. Kita masalah bawa sayuran, Pak. Sayurannya kuah lagi. Aduh, ini orang jadi kagak jadi makan nih kalau begini nih. Kuahnya habis duluan, tinggal isiannya doang. Duh. Juga bingung ya mau positioning gimana sebentar sih. Ini kalau saya berhenti dulu, dikejar dulu aja ya mereka ya.
nggak bisa kejar, jalannya bumpy. Ya, ini kok kelihatannya semakin hancur seperti ini ya guys ya. Kemana ini guys ya? Ya kan, rembes. Bismillah. Gue pertigaan ini karena tahu. Oh, bentar-bentar ini kayaknya tembusannya langsung ke JLS itu kayaknya ya. Yang di sebelah sini kebun tebu juga yang di sini sudah dipanen sepertinya. Iya, nih saya cut dulu ya. 1 menit lagi. Tiga saya cut. Nanti mungkin saya lanjutkan di JLS kali ya. Karena jalannya ya seperti ini, bumpy dan rembes. Aduh, oh. Ternyata bukan ding. Saya nggak tahu jalannya, tetap aja nggak tahu karena memang nggak pernah lewat sini ya. Oke, time's up. Nanti saya lanjut lagi di JLS. Thank you. Iya, ada pengecoran jalan. Kita lewatnya gantian ini. Kondisi adanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ternyata baterainya tinggal dikit guys. Setelah record aduh 30 menit ini baterainya tinggal dikit. Jadi itu tadi lanjutan dari Gedangan ya. Lumayan hancur, bolong-bolong, terus itu ada penutupan jalan total, pengecoran, dan ini beberapa diantaranya jalannya masih bumpy dan rusak. Saya menyayangkan ini sih, akses jalan menuju pantai selatan itu kenapa nggak pernah diperhatikan gitu loh dari dulu itu. Kenapa mangkrak, jadi proyek yang mangkrak untuk istilahnya. Kacau. Ya bener sih, tempat yang indah tidak bisa dijangkau dengan mudah. Oh, masuk akal. Kenapa Pak D? Jadi nanti JLS-nya saya buat vertical video aja lah ya, nggak saya buat horizontal.
Mungkin nanti saya berhenti sejenak kali. Ah, cuacanya mulai sedikit sumuk, guys. Ya ampun, aku sing nggak goncengan aja aku ngomong banget loh. Apalagi mereka yang goncengan, ya Allah. Masuk lagi, cor-coran lagi. Wow, becek. Monggo, monggo. Kira-kira kalau di sini tuh dia eh, warganya masih pakai bahasa Jawa atau ini ya, Madura ya? Wah, ini enak, ini halus nih. Wah, kacau, mantap, gila. Halus bolo, halus, mantap. Akhirnya pantat saya bisa beristirahat. Ya ampun, enak kali lah. Nah, jadi kena geronjalan mulu, yang bener baik. Anda jalannya sepanjang jalan, kalau mulus kayak gini kan enak ya. Ya Allah, astagfirullah. Kenikmatan itu bener memang cuma sesaat. Cor-coran lagi bro. Beh, Allah. Ujian tetap menanti. Ya sudah, ini tidak bisa kencang ini saya. Ah, saya jeda dulu ya, nanti saya lanjut buat CLS.
kondisi sudah di Tanjung Penyu dengan banyaknya drama. Manis. Ini enggak manis. Kata tak komplain wong. Manis enak kok. Manis ya. Kilone 10.000. Rek 10.000. Murah ta? Kok kayak angel banget sih Mbak ngewalik Mbak. Iya ya apa ya? Lah, aku katanya nggawa ni selase. Lah apa-apa sampean ntar ngomongnya ini enggak enak. Jane tak ganti. Gue masih Irwana. Ya, halo teman-teman. Akhirnya setelah berapa jam ya tadi dengan banyaknya drama, kita kembali pulang. Kembali pulang ke Malang lewat jalan yang hancur lagi. Maaf ya tadi nggak sempat saya rekam karena benar-benar posisi saya itu ketinggalan teman-teman, dan saya bawa logistiknya sayur-sayuran tadi ya sudah saya ceritakan di awal. Ya, tapi lebih parah ini sih memang. Ini kita enggak. Ini kita kacau. Benar-benar kacau. Nggak bisa kenceng kan. Jalannya makadam. Masalahnya saya nggak bisa kenceng itu karena berisik. Ini berisik. Terus saya juga harus merhatiin juga bilet saya itu bracketnya, pivotnya udah oblak. Terus saya juga sudah downsize, yang mana skoknya keras betul, skok depan. Jadi yang saya ambil tadi beberapa footage, nggak banyak, pantai Tanjung Penyunya. Oh ya Allah, astagfirullah. Ini kan by display Vario kan jam 2.08.
kita keluar dari Tanjung Penyu. Nah ini kita nggak tahu sampai Malang jam berapa. Katanya teman-teman masih mau mampir lagi, nggak tahu mampir kemana tuh. Entah ke Sendang Biru atau ke Batu. Yang bener yang mana nggak tahu. Yang pastinya saya dehidrasi betul Pak. Ya ampun, ini tadi nggak bawa air minum. Kacau. Pakai nggak ketemu sama Indomaret yo. Harapannya sih nggak lewat jalan yang tadi. Ya ini besoknya masuk kerja gosong dah, nggak pakai sunblock. Waduh, saya merasakan komstir yang sudah tidak enak, sudah tidak responsif. Beberapa ada oblak terasa di belakang. Wow, hebat kawan. Rusak langsung ini motor. Ah, maaf ya teman-teman tadi nggak ke video. Kalau ini nanti pulangnya teman-teman lewat sana ya berarti ke video. Cuma ada pulangnya ya. Nanti yang sudah saya video di perjalanan berangkat ya nggak saya rekam lagi. Ini suasana JLS Malangnya kayak begini. Jam 2.11, kalau di jam server jam 2.15. Mau nyalip kakak sih ini pickup. Wow, mantap. Kalau warga sekitar ini dapat air bersihnya dari mana ya? Kan dia nyuling air laut ya? Wow, kita mau kemana ini? Kenapa mereka berhenti? Apakah kita akan lewat jalan ini lagi? Ya, berarti kita lewat jalan ini lagi. Silakan. Ya, sebentar. Oke. Ya, ini jalan yang saya lewatin tadi, saya ketinggalan di sini. Ini parah betul. Saya nggak bisa kenceng karena cor-coran kayak gini, Pak. Nah, ini. Ini di saat semua orang bisa lari kenceng ya, mungkin suspensi nyampuk kali ya. Ini nggak bisa Pak kenceng Pak ini. Wah, bener-bener kalau istilahnya orang Jawa kameratak. Kau diam, nggak bisa diam kau. Ini rasanya headlamp rasanya saya cabut aja ini lama-lama, berisik banget ya. Yang berisik itu ini nih depannya. Buset.
Ini beberapa view tambak, tapi enggak saya rekam ya. Sesuai durasi, rekamnya JLS aja. Yang mengkhawatirkan nih yang seperti ini nih. Allah, la ilaha illallah. Kalau kita ke gunung yang jadi masalah capeknya, terus panasnya. Kalau kita ke pantai yang jadi masalah jalannya rusak, panasnya. Sebenarnya sama aja ya. Ini semoga teman-teman agak pengertian ya. Tadi soalnya saya komplain tuh ke teman-teman, buset, mereka pada kencang semua. Gak dilihat apa ya? Saya bawa sayur pak, masalahnya bawa sayur. Jalannya rusak kayak gini. Sayurnya tumpah lagi kuahnya. Kacau, kacau. Allahu la ilaha illallah. Ini yang saya khawatir ini forknya Vario 160 nih, kan saya pakai satu baut nih. Waduh, ini kalau lepas bagaimana ya? Sebentar ini nggak bisa dibuat kenceng ini pak, kayaknya pak kita. Soalnya ini beberapa hari saya kena ground jalan tuh, suspensinya dia naik sendiri dia. Waduh, gaswat darurat. Gak jadi konten ASMR lah ini. Aduh, ASMR jalan makadam yang cor-coran ini nggak rata seperti ini pak. Allah. Alhamdulillah sedikit halus. Astagfirullah, Masya Allah. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ya seperti inilah jalan yang saya lalui tadi, yang enggak saya record. Waduh. Ya ini nih, ini lebih gacor sih dari Cangar kali ya. Tapi Cangar kayaknya lebih gacor dah. Turunan terus jalannya rusak. Ya Allah, astagfirullah. Oh, di sini suasana desa-desanya seperti zaman dahulu kala. Latar perumahannya masih sangat luas. Ini kalau katanya Mas Samsul 100 juta, 200 juta udah dapat bagus tuh katanya rumah di daerah sini. Kalau di kota boro-boro ya, kecil banget. Tapi ya mikir-mikir Pak, di sini juga akses juga susah. Mau misalnya kita mau ke Dispenduk juga susah. Samsat, terus Satpas ya kan, Satpas tuh. Ya, tapi bisa online kan ya sekarang ya. Ya, kacau, kacau banget ini. Nangis. Jalannya kacau banget ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini jalannya lebih buruk sih ini kalau dibandingin sama yang pantai Wediawu itu. Sumpah kacau, ini beneran deh. Ini saya nggak bisa loh apa jalan kenceng, bener-bener paling belakang nih Pak. Wah kacau, mau kenceng kayak begini jalannya. Kalau yang di Wediawu masih mending lah ya, meskipun aspalnya bumpy, tapi agak lembut ya maksudnya. Nah ini buset Pak, kerikil semua ini kayaknya nih, kerikil terus dia bumpy yang wavy gitu. No, wah indikator ini mah, wah kacau. Udah nggak
responsif lagi nih setirnya nih, nggak enak lagi. Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, jadi untuk sesi kembali ini saya jatah 30 menit ya teman-teman. Tadi dari 14.08 ya kalau nggak salah, saya lupa. Saya kasih jatah di 14.38 kali ya. Nah, kayak begini pak, misalnya jalannya, wah kacau betul ini pak. Ini halus sebentar, terus di sana dikit udah cor-coran lagi, sumpah ini beneran. Di sini dia jalannya cor-coran lagi. Ini kita kasih istirahat dulu mungkin ya. Yang di aspal cuma sebentar doang pak, ini masalahnya. Masya Allah, astagfirullah pak. Pak Sanusi tolong diperhatikan, atau mungkin Ibu Kofifah ya gubernurnya. Astagfirullah, sepanjang jalan istighfar mulu. Sitiarjo tuh mana Sitiarjo ya? Loh kan, rusak lagi dia jalannya. Begini lagi. Aduh, kacau. Yalah, ini pelan-pelan aja lah, percuma juga mau kenceng. Kalau bisa kenceng juga. Semakin berjalan suatu jalan, semakin banyak saya komentarnya ya. Maaf, parah betul nih. Maaf ya mbak, jalannya parah. Nah, udah cor-coran lagi dia. Rotak, komen lagi saya. Aspal halus lagi, cor-coran lagi.
Niatnya hari ini kalau masih senggang mampir ya, tapi nggak mungkin mau mampir beli baut titanium. Nah ini kita sambut jalan cor-coran lagi, membuat tensi saya naik. Eh, tapi udah lemes pak kayaknya saya, aduh pusing banget kepala, mau emosi udah nggak kuat saya pak. Ini saya darah tinggi apa darah rendah ya hitungannya. Oh iya, 30 ya. Habis inilah saya cut dulu untuk videonya. Saya sambung lagi lah ya, jalannya rusak, nggak ada yang bisa dilihat juga, cuma belok-belok doang, ground jalan doang. Saya sambung dulu, ini jalan yang ditutup tadi. Kalau dari arah pantai tadi itu jalannya seperti ini ya. Yang tadi yang satu arah itu yang gantian kontraflow. Dilungkas jebol lagi sepeda, sumpah. Gak sepeda sing jebol pisan, wong jebol pisan iki. It's iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malah off-roadan ya Allah. Waduh, selangkangan langsung sakit ya Allah. Nah, oke ya. Jadi kayak gitu. Jadi sementara saya stop dulu. Saya lanjut lagi kalau udah keluar dari gedangan ini. Dari itu jalan yang sangat rusak itu. Ini jalannya sudah mulai agak halus. Tercatat 14.40 di jam server 14.44.
Kira-kira teman-teman pulang ke Malang atau ngelanjut ke kafe ya? Bodo amat lah. Pokoknya ini kalau misalnya nggak ngafe ataupun pulang ya, saya mau mampir Indomaret, buset, saya mau beli air. Dehidrasi pak, kita belum minum air putih, minumnya cuma manis-manis doang, itu pun 1 cup, mana mahal lagi 12.000. Isinya kayak teh sisri, masa Allah. Mereka jualan view kali ya, masuk akal. Tapi dari semuanya yang paling menenangkan itu sudah sholat. Jangan lupakan sholat kawan. Nah ini kayaknya ada yang mau mendahului. Oh, cepat. Ya, silakan. Lost free lane. Masuk. Apakah itu ranking? Anjay. Misalnya dia lupa itu dia. Hati-hati. Waduh. Apa ini? Lonas. Coba apaan tuh? Tapi kayaknya bentar lagi asar nih. Tadi berapa jam sih sebenarnya? Nggak merhatiin juga lagi ya. Fokus jalan itu apa? Tapi kata teman-teman sih cepet ya, dibanding yang 2 jalur itu. Jir. Tiba-tiba ada sinkhole, bukan sinkhole sih, jalan lubang. Oke. Oke-nya itu di sini nih. Kena trap. Hari-hari. Ada aja gebrakannya. Jadi bakal kita lewat sini. Oh iya, kita lewat sini deh. Dari pagi rame banget. Allah, la ilaha illallah. Kejeduk dia aku. Kacau betul. Apalagi ini mereka. Saya stop dulu lah ya. Wah kacau kan, kejeduk. Kita sudah berada di medan yang lain lagi. Gila, perasaan padahal tadi berangkatnya kagak lewat sini dah. Kok bisa jadi teman-teman pada lewat sini ya? Wadah. Sumpah ini terasi semua. Diajakin ke pantai, masa Allah. Aduh, kacau. Sumpah.
Hari-hari ada aja gebrakannya. Lihatlah itu, ya Allah. Bahaya ini. Kita kudu nyelip ini, Pak. Ayo, los rek. Sampai kayak begini, mau lari kencang. Gak pedas. Aku dhewe pamit mos aku tekan anakmu. Kayak aku. Gak pedas. Gak pedas. Nyaman. Putar. Puter Mas. Ya, satu set yang karena siapa lagi? Aku. Gak pedas mana? Iya, tidak pedas semuanya. Gak boleh banyak-banyak dulu ya. Kamu kamu juga. Pedas. Aku Jawa. Aku Jawa. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kalian lewat jalan yang pintas itu, yang barusan saya lewati sama teman-teman, itu poin positifnya mungkin lebih cepat ya dibanding jalan yang kalau kalian lewat Turen atau Bantur. Cuma minusnya adalah ya itu tadi, kalau kalian pakai Matic, terusan suspensi kalian standar-standar aja dari dealernya. Misalnya saya pakai Honda nih ya, Honda kan terkenal tuh suspensinya di Matic ekonomis, keras banget. Ya nggak worth it, pantat rasanya kram. Kecuali kalau kalian mungkin pakainya motor persneling atau kopling yang suspensinya udah oke gitu kan, ya itu worth it gitu loh lewat situ. Ya karena saya ini juga ngejar fitment, yang mana saya downsize plus saya turunin juga pakai satu baut, itu kerasa pak, keras banget, gak enak. Dan saya kalau mau ke pantai, diajak ke pantai lagi lewat situ, saya nggak ikut deh sumpah. Beneran, bener sih lebih cepet ya, menurut saya pribadi. Tapi sama aja ya, maksudnya dengan jalan yang kondisinya kayak begitu,
Sedangkan suspensi apa adanya, maksudnya standar dealer ya kan, standar dealer itu nggak nggak worth it, maksudnya ya ya sama aja, sama sama kita jalan pelan nggak bisa kenceng gitu loh. Kalau ke pantai sih lebih worth it mending lewat Turen sih, meskipun jauh ya, lihat gunung. Mungkin nggak enaknya kalau lewat Turen tuh waktu pulangnya sih, kalau eh, saya ya, menurut saya sendiri itu pulangnya itu nggak enak, karena jalannya bumpy, terusan dia menggok-menggok gitu, belok-belok gitu. Pokoknya nggak enak lah. Kayak semacam ada yang lempar kerikil tadi di helm. Ya, untuk kali ini cuma membahas jalan itu aja sih. Nah, pantainya juga gitu-gitu aja. Kita juga datang juga nyampe sana siang. Oh iya, tadi nggak sempat kerekam, sorry. Itu tadi waktu terakhir saya stop. Sebentar, waduh rame-rame. Terakhir saya stop itu saya lumayan ketinggalan jauh. Rombongan tinggal saya sama Mas Samsul di situ. Nah, Mas Samsul karena dia sudah tahu jalan, dia jalannya nyantai. Sementara saya kan nggak tahu jalan, otomatis harus ngikutin dia. Itu tadi kita ketinggalan jauh. Ternyata teman-teman udah nyampe di rumahnya Mbak Mita. Nah, sementara itu kita kan nggak tahu mereka kalau udah nyampe di rumah Mbak Mita. Kita ini berhenti dulu di itu roti apa sih itu namanya, roti lumpur apa roti apa itu ya. Itu nganterin temen beli roti ya kan, sementara di sebelahnya ada tenan es teh Indonesia, ya sudah saya beli di situ es teh sambil nongkrong sebentar lah, kok malah dicariin sama rombongan yang lain. Akhirnya semuanya pada ke situ, ikut nongkrong sebentar terus sholat. Sorry, nongkrong sebentar terus kita bahas-bahas ini. Setelah ini agendanya ngapain gitu kan, ternyata ngajakin nongki lagi di kafe Covita. Kalau Covita ya begitulah pada akhirnya. Kita setelah sholat, sholatnya di musola dekat rumahnya Mbak Mita. Nah, sekalian ngajakin Mbak Mita. Dikiranya tadi udah selesai ya kan, habis dari pantai nganterin barang-barangnya Mbak Mita udah selesai, ya sudah, ternyata masih diajakin nongki lagi di kafe lagi. Pada akhirnya ya kita berangkat lagi.
Tapi di situ bagus loh, sumpah, keren keren. Jadi view-nya sawah, pas dapet lagi, masya Allah, sunsetnya bos, keren keren sumpah. Sempet kerekam footage-nya sih, itu keren banget. Tapi sayangnya apa? Baterai HP saya habis. Sialnya itu. Mau bagaimana lagi ya kan? Digeber buat foto-foto. Pada akhirnya kita pulang setelah sholat maghrib. Itu tepatnya jam 6.15 kalau nggak salah. Sumpah, saya tuh buta map kalau yang di apa kabupaten itu buta map. Karena saya nggak pernah, jarang sih, jarang banget main Kabupaten Malang Selatan gitu ya. Di sisi lain saya malesnya apa? Ada truk, jalan sempit, terus apalagi jalannya rusak. Kalau nggak rusak pun bumpy. Udah itu yang bikin saya males gitu loh main ke sana itu. Paling sering ya mungkin mainnya ke Batu, terus Malang lagi Batu, Malang lagi Batu. Udah gitu gitu aja. Sampai bosen saya sendiri pun mainnya ke Batu mulu. Oh sudah isya ternyata. Ini pun berarti saya udah hitungannya dapat 12 jam lebih ya. Berarti berapa? 12, 13, 14 jam, gila. Wow. Sumpah, ini tadi nggak ada air. Saya butuh air ya kan. Wah, di pantai kagak ada air, gak ada Indomaret ya kan. Lupa kagak beli air. Ya otomatis pak, kepala saya pusing sekali. Udah dari situ udah agak minat ngapa-ngapain. Pengen cepet-cepet pulang aja. Oke, we're home.